Isu SARA tidak bisa dipungkiri akan menjatuhkan kualitas demokrasi pilkada. Masalahnya bagaimana cara yang tepat agar masing-masing pihak mampu menahan diri tidak melontarkan hal-hal terkait suku, agama, ras, dan tergolongan. Bagaimana sebaiknya pola komunikasi yang patut juga dijaga oleh para kandidat itu sendiri. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Nusron Wahid, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1, Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Novel Bamukmin, anggota Advokat Cinta Tanah Air atau AKTA. Ini adalah pihak yang melaporkan Gubernur Ahok ke Barreskrim Polri. Selamat malam. Selamat malam. Novel. Baik, Selamat kemudian ada Pak Aziz Bekti, Ketua dari Agus Harimurti Yudhoyono Center ya. AHY Center, Agus Harimurti Yudhoyono Center. AHY Center. AHY Center ya, kita nyebutnya AHY Center aja. Ya. Baik, selamat malam Pak Aziz. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu malam hari ini. Saya akan langsung ke Pak Novel terlebih dahulu karena kalau kita lihat kan laporan akta seperti itu kondisinya disebut penistaan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kan sudah ada klarifikasi bahwa itu tidak ditujukan untuk menistakan sebenarnya. Itu dimaksudkan pada bahwa agar orang-orang di Kepulauan Seribu itu jangan khawatir kalau dia tidak terpilih lagi, program yang dibawa di sana itu tetap akan berjalan dan jangan khawatir. Intinya sebenarnya itu. Yang lain itu hanya sebuah embel-embel tambahan saja. Anda menilainya seperti apa? Jadi begini, kita sudah melihat beberapa kali, ini bukan hal yang baru sekali. Dari tahun 2012 sudah memicu SARA. Ini yang namanya Ahok sudah memicu SARA. Dari tahun 2012 kampanyenya itu sudah menistakan agama. Bahwa di mana-mana kampanyenya disampaikan ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat suci. Sudah kita laporkan. Kemudian juga masalah tentang 2 tahun yang lalu kurban. Siar agama juga dilecehkan, juga dilaporkan. Nah, kembali ini kami laporkan. Ini sudah puncak. Ahok ini udah kena batunya. Silahkan mau menyampaikan program apa, nggak ada korelasinya. Begitu kita lihat tayangan penuh. Ini sudah melihat full tayangan penuh. Iya betul. Justru tambah jelas. Untuk apa program itu disampaikan sehingga menyinggung ayat, bawa-bawa ayat. Silahkan sampaikan program. Apalagi dia sebagai gubernur, ya kan? Memakai pakaian dinas ketika itu lagi bertugas, silakan, jangan kampanye terselubung, itu sudah salah. Yang kedua, membawa ayat suci, ada muatan apa? Anda juga melihat ada kampanye terselubung? Ada kampanye terselubung. Selain soal ayat ini? Selain soal ayat, kampanye terselubung, dan kemudian juga dia sampaikan penghinaan terhadap agama. Dan ini jelas dikatakan bahwa itu umat Islam dibohongin. Yang menyampaikan itu pembodohan. Tapi hari ini ada entah dalam melalui media tertentu begitu menyampaikan bahwa yang dimaksud di situ bukan menistakan atau menghina ayat itu, tetapi kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat di sana begitu. Maksudnya adalah orang-orang yang membodohi dengan mengatasnamakan ayat suci begitu maksudnya. Jadi bukan ayat sucinya yang membodohi begitu. Jadi membodohi ini justru juga sama. Baik dia katakan langsung Al-Maidah itu dibodohi dengan Al-Maidah atau menyampaikan dengan alasan dibodohi dengan Al-Maidah, itu juga salah. Karena kewajiban umat Islam harus wajib menyampaikan. Nggak boleh nggak disampaikan, itu amanat dari Allah dan itu merupakan hak asasi manusia yang bukan merupakan SARA. Yang namanya SARA menyampaikan paham agama, menghina agama lain. Kalau dia membenarkan agamanya silahkan, kita nggak ganggu, itu keyakinan mereka. Tapi kalau sudah ini menghina, ini akan masuk ranah hukum. Nah, ini Ahok ini udah keterlaluan, udah luar biasa. Dengan ucapan-ucapannya, Ahok harus bertanggung jawab. Dan kita akan proses hukum. Walaupun kita lihat Anda memandang klarifikasi yang diberikan Ahok sendiri itu tidak berpengaruh? Nggak berpengaruh, karena yang dilihat dalam kacamata agama adalah yang dilihat dohir. Inti dari apa yang diomongin, bukan maksud. Maksud itu hanya Allah yang tahu. Karena maksud itu di hati, walaupun sudah disampaikan, tapi yang ada di situ kenyataannya adalah menghina Al-Maidah 51. Pak Nusron, Anda sebagai partai yang mendukung dari pasangan Ahok ini, bagaimana Anda melihat laporan ke Ahok ini kepada Barreskrim Polri? Oke, begini ya. Orang mau melaporkan itu hak yang melaporkan, silahkan. Tetapi kalau kita lihat, baca transkrip maupun videonya secara utuh, tidak ada kalimat yang dohir maupun maksud di situ yang nyata-nyata menghina ayat Al-Quran, itu tidak ada. Tidak ada yang kalimat ada begitu. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang merasa tidak enak dengan program saya, terus nggak merasa sek dengan saya,
Karena Bapak Ibu sekalian dibodohin dengan surat Al-Maidah 51 sehingga nggak memilih saya karena nggak silahkan. Kalimat itu kan yang dipersoalkan. Saya mau tanya, tak komparasikan, Kapolri, Kepala BNPT, Ya. setiap ada teroris selalu mengatakan, Bapak-bapak jangan mau dibodohin dengan ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran. Oke. Berarti Kapolri juga membodohi Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu bodoh. Berarti Kapolri juga itu mengatakan bahwa dia menistakan agama. Kalau konteksnya seperti itu. Beda konteksnya. Itu Kapolri orang Islam, ini Ahok nggak berhak. Yang Ngapain orang kafir ini ngomong-ngomong ayat kalimat Islam? ini tidak punya Agamanya aja belum tentu. Kenapa bawa-bawa Al-Maidah ayat? Urusan apaan? Kalimat itu nggak ada. Sambung aja terus sambung. Kalimat Jangan apa? bawa-bawa ayat. Pak Novel, Buat apaan? kita berbicara secara bergantian, Iya. argumen supaya bisa didengar. Tadi waktu saya bicara, Bapak bisa saya diam loh ya. Ya, oke sekarang Pak. Kalau saya ngomong, tolong diam dong. Iya. Ya, oke, oke. Bisa Pak- nggak? Sepakat Boleh, nggak? sepakat. Salaman ya. Iya, ayo. Ya, nggak boleh ngomong ya. Iya. Oke. Baik, Pak Nusron. Lebih Itu berarti kalau begitu berarti Kapolri sama juga dong konteksnya. Ya, lepas dari siapa yang ngomong. Nggak ada kaitan. Ini kan masalah teks. Bukan lihat siapa yang ngomong. Sayyidina Ali mengatakan, ungdur makol walatang dur mangkol. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Sayyidina Ali yang mengatakan. Kalau Oke, pakai konteks artinya konteksnya kita bicara soal komunikasinya bahwa dari tidak ada dohir maupun maksud tidak ada sedikit pun kata yang mengatakan bahwa Ahok Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu dialat membodohin dan sebagainya, tidak ada. Dohir maupun batin. Ayo sudah kita jelas bilang, itu menurutnya. dohir maupun maksud menurut saya. Oke, baik. Tidak ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Bahwa asosiasi orang, kemudian karena sebelumnya sudah punya rasa kebencian menarik ini ke akan sana, itu wajar. Bagi yang benci. Namanya teks itu selalu dimaknai begitu, tafsir. Contoh, ini kan perkara sudah lama, kejadian di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Kalau memang ada yang lihat di situ, ada yang nggak suka, ada yang protes, kalimat itu dianggap mendustakan agama, atau menistakan agama di situ, ada wartawan banyak, yang muslim juga, ada media agama, pasti udah memblok up. Menjadi ini besar. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kemudian dipotong kecil, spiral diedarkan, dan sebelumnya tidak ada media mainstream yang memuat, kemudian ini dimuatkan, kemudian seakan-akan di sebuah kebenaran. Ini kan cara-cara berpolitik yang menurut hemat saya, cara yang picik, tidak islami dan tidak akhlakul Menurut karimah. Anda ini kemudian kental kaitannya dengan pilkada? jadi? Apalagi kalau bukan. Oke. Ada kaitannya dengan itu? Apalagi kalau Dari bukan. akta ada kaitannya dengan itu? Jadi kita melihat- Kontestasi pilkada tidak? Saya ingin klarifikasi dulu. Apa yang Anda laporkan ini ada kaitannya dengan kontestasi politik tidak? Ada kontestasi. Jadi silahkan saja mau berpolitik, tapi untuk membawa-bawa ayat itu Ahok nggak berhak sama sekali. Gitu beda, karena kondisi di sana masyarakat awam nggak pernah tahu, nggak paham. Tapi begitu di follow up, mereka yang ngerti agama Anda tahunya sadar. pertama juga ketika ada informasi dari Ada Pulau informasi Seribu, atau dari Anda melihat tayangan YouTube tayangan YouTube itu langsung. Karena itu kan udah dikonsumsi publik. Ini kan segelintir Anda manusia tidak berpikir yang bahwa itu ibu-ibu. kemudian di framing dan lain sebagainya? Enggak, jadi itu udah otomatis. Kita nggak lihat dari unsur politik, tapi ini kelihatan adalah unsur kemungkaran. Kemungkaran yang luar biasa. Itu. Tadi Anda mengakui bahwa ada kaitannya dengan kontestasi politik. Ini kan jadi terlihat ada tujuan di balik ini kan, pelaporan Anda ini kemudian menjatuhkan calon kemudian kan? Kalau untuk menjatuhkan kita kagak, kita langsung spontan saja karena umat Islam ini berhak untuk agamanya tidak dinodai, untuk berhak kita membela agama, itu adalah kewajiban kita. Oke, baik. Jadi nggak ada istilahnya untuk kita mendukung atau mendukung, yang pasti memang kita lihat dari pertama latar belakang Ahok ini, dari pertama kampanye sudah membawa-bawa menyudutkan agama. Cuman kita tinggal terus liatin sampai ini kepada titiknya. Tapi Anda yakin itu bukan kemudian kan sebelum melaporkan kan tidak boleh keburu langsung emosi sebenarnya. Iya. Lihat dulu apakah ini framing dari yang mengunggah atau tidak. Mengingat framing Anda kita tahu melihat siapa yang zohirnya. mengunggah? Anda tahu siapa yang Kita lagi telusurin siapa yang gugah nanti, maupun yang menggugah maupun yang tidak. Tapi yang terjadi apa yang diucapkan Ahok secara zohir yang langsung dicermat dengan mata, telinga kita, dengan pikiran, bahwa di sini sudah jelas. Kata-kata Ahok di sini sudah jelas. Jadi nggak usah lagi menafsirkan kata-kata Ahok. Sudah jelas. Di sini coba kalau Anda tayangkan lagi, Anda siarkan lagi, di sini sudah kita bikin konteks tertulisnya. Apa yang dikatakan Ahok itu, mau ngapain bawa-bawa surat? Mau ngapain bawa-bawa ayat? Mau ngapain bawa-bawa kitab suci umat Islam? Nggak ada urusannya. Kalau silahkan dia mau menyampaikan program pemerintah, silahkan. Kita nggak pernah ganggu.
Kita tahu paham sebagai tugasnya. Tapi kenapa itu disinggung? Ada muatan apa di sana? Membawa ayat-ayat suci yang umat Islam ini junjung tinggi justru Ahok nistakan. Baik, saya mau tanya ya, Ya. kenapa waktu ada ayat suci dikutip-kutip dengan Anda jangan mau dibodohin dengan ayat-ayat tentang jihad untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya kepada orang. Kenapa Anda nggak protes juga? Jadi ketika polisi menyampaikan mungkin haknya kita sampaikan, kita lihat Sebentar itu ya. orang Islam. Biarin aja mereka boleh menafsirkan sebentar ya. dengan gurunya. Yang ngomong seperti itu juga ada polisi yang nggak Islam. Ya, silahkan Salah satu, saja. kenapa nggak digugat juga? Berarti dia membodohi juga. Yang kita lihat ini konteksnya Ahok. Loh, Kenapa enggak, nggak jauh di sana? konteksnya sama. Saya mengatakan konteksnya sama. Ini sama-sama kalimat dengan model seperti Betul. itu. Kenapa yang ini digugat dianggap menistakan, yang ini nggak Oh dimenistakan? jauh, yang satu yang kita Berarti lihat ini adalah memang ada- tempatnya ada- wajib dia untuk ada berpandangan as- tentu. Nah, saya belum selesai, Kalau Pak. nggak bisa. Oke, baik, selesai. baik. Kita- Kalau ini tadi Ahok kita jauh. udah Ya, sepakat tadi dong. Bapak ngomong ke saya. Baik, Nah, kita saya tahan dulu ngomong, ya. Bapak potong. Baik. Tadi saya ngomong. Saya akan tanya ke Pak Aziz sekarang. Saya akan tanya ke Pak Aziz. Saya lewat dia kok Baik. tadi. Ayo, Saya akan tanya ke Pak Aziz nanti sebentar lagi. Anda Bagaimana mengingkari menjalin? janji Anda. Saya lewat dia kok tadi. Tidak usah saya menuding pribadi. Iya, Kita bicara soal konteks ini ya. Konteks ini saja bagaimana menjaga agar tidak membawa isu sara ke dalam pemilihan kepala daerah. Saya akan ke Pak Aziz nanti, tapi kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.